Shalom. Dunia diliputi dengan roh ketakutan bukan main. Beberapa menteri negara-negara sudah kena virus. Saudara, saya melihat ini bukan datang sendiri, tidak. Ya, ada peramal dunia yang sudah menulis di buku yang saya baca. Ya, peramal itu akan berkata, akan datang virus. Ditulis lagi di Wuhan. Jadi itu sudah mungkin 10 tahun lalu, buku itu. Jadi ini jelasku, tangan-tangan jahil manusia. Ya, saudara, jadi saudara bagaimana supaya mengantisipasi? Jangan takut, jangan panik. Engkau harus seperti orang Israel, engkau harus mau hidup terpisah, kuncinya. Orang Israel tinggal di Mesir, waktu mereka datang ke Mesir, Yusuf berkata, nanti kalau kamu ditanya apa pekerjaanmu, katakan gembala. Nah, kalau gembala itu kebencian orang Mesir, supaya kamu bisa tinggal di Goshen. Nanti sudah baca itu dalam kitab Keluaran. Waktu malapetaka datang atas Mesir, Goshen tidak kena. Saudara mesti percaya, kalau sudah mau terpisah, artinya kudus, hidup suci, saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, ini penting. Jadi saudara, beberapa minggu ini, dalam bulan ini kita bicara tentang elok rohani. Siapa yang dilindungi Tuhan? Orang yang punya keelokan rohani. Karena ini akan menjadi mempelai Tuhan, artinya mau bersekutu dengan Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Karena itu jangan saudara panik, takut, hidup dan mati dalam kuasa lidah saudara. Ya, karena itu ucapkan perkataan-perkataan iman. Kalau nyanyi, ya mesti dengan iman. Jadi jangan sekedar nyanyi. Tapi percaya perkataan Tuhan itu. Jadikan dirimu itu elok rohani. Hiasi. Ya. Nah, kalau saudara selama mungkin setahun ini saya akan terus bicara soal Esther. Jadi nanti kalau sebaiknya saudara itu baca kitab Esther berulang-ulang. Karena Esther ini menggambarkan tentang gereja Tuhan. Ya, saudara mesti menjadi orang-orang yang seperti Esther. Nah, gereja Tuhan itu gereja pengantin, bak pohon murad. Dulu saya nggak ngerti pohon murad bentuknya seperti apa. Ternyata seperti ini, ya, bagus sekali bunga-bunganya ini. Ya, luar biasa. Jadi ada beberapa model pohon murad, kembangnya agak berbeda. Nah, itulah nama asli dari Esther. Nama asli Esther itu Hadassah. Hadassah itu artinya pohon murad. Ya, bahasa Inggris myrtle. Saudara, mari kita baca salah satu ayat mengenai pohon murad. Sakaria 1 ayat yang ke-8. Semua kita membacakan bersama. 2, 3. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah. Yang merah jambu dan yang putih. Ya, pohon Tuhan sering gambarkan sebagai manusia. Matius 3 ayat 10 mengatakan, kapak sudah tersedia di bawah akar pohon. Jikalau pohon itu tidak berbuah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, ini peringatan bagi kita.
Kalau hidup kita diberi kesempatan, tapi kita tidak mau berubah, kita akan dibuang oleh Tuhan. Nah, ini pohon murad. Ya, dikatakan di dalam jurang, lembah. Ya. Dan di situ ada orang naik kuda merah. Kuda merah kalau sudah baca itu tentang bicara penghukuman. Darah ya, warna darah. Jadi nanti dalam dunia ini akan terjadi kekacauan, peperangan. Ini Tuhan sudah ngomong. Ya, bayangin kalau orang borong-borong, waduh yang kaya borongnya miskin bisa. Oh iya. Karena itu saudara jangan bikin kota Semarang panik. Ya. Nanti bisa bahaya buat semua yang lain. Jadi kita harus menjaga kota kita dengan doa-doa. Supaya Tuhan melindungi, ya. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang menanggap panggilan tinggi. Jadi kita ini dipanggil oleh Tuhan, satu panggilan yang tinggi sekali. Dan itu digambarkan sebagai pohon murad, ya, yang di lembah ini. Nih tadi gambarnya. Tapi mau dipindahkan ke sini. Woi. Jadi bagus, ya. Jadi Tuhan itu mau memproses manusia dari hal yang rendah untuk diangkat. Nah, rendah itu mesti disadari diri kita sendiri. Saya ini orang berdosa. Upah dosa apa, Sku? Maut. Maut itu selalu di bawah. Jadi kita mesti jangan, wah saya hebat. No. Paulus berkata, aku orang celaka. Tanpa Tuhan, saudara orang yang celaka. Ya, tapi kita punya harapan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Semua bersuara 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, aku terus mengarah diriku, press toward, ya. Jadi terusku, ya, menuju ke arah yang tinggi, yaitu apa? Panggilan sorgawi. Bahasa Inggris berkata high calling, panggilan yang tinggi. Jadi saudara semua itu sebetulnya dipanggil Tuhan dengan panggilan yang sangat tinggi. Bukan hanya menjadi presiden, nanti saudara itu lebih tinggi dari semua. Saudara percaya enggak itu? Saudara kata, apa iya? Ya itulah sebab saudara enggak baca Alkitab. Aku seperti ini kok bisa? Bisa. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Ya, karena itu tujuan khotbah ini, saudara mempercayai anugerah panggilannya. Kita ini dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah yang maha tinggi. Bayangin, kalau sudah bersekutu dengan Allah yang maha tinggi, itu digambarkan oleh Tuhan seperti mempelai wanita yang lalu menikah dengan orang yang kaya, pandai, berkedudukan. Wah. Tentu wanita ini akan nunggu-nunggu ya, kapan saya masuk dalam pelaminan. Ya. Jadi kita semua, kata Paulus, kita sekarang sedang ditunangkan, tapi belum sampai kepada pernikahan. Zaman dulu kan gitu ya, ada tunangan dulu, nanti pernikahan. Nah, antara masa pertunangan dan pernikahan ini orang bisa diganggu ya. Apalagi kalau sudah mulai cantik, wah sudah semut datang.
Ya tak, ganggu. Saya naik mobil Mercy. Itu pacarmu nggak punya. Pasti begitu. Nah kita juga begitu, diganggu oleh iblis. Dengan macam-macam kesukaan. Ya, karena itu saudara mempercayai tujuan Tuhan itu memanggil saudara untuk bisa bersekutu. Supaya saudara itu diangkat. Dijadikan sama dengan siapa? Dengan Yesus. Wow. Nah ini saudara mesti mengerti. Karena itu kalau sudah datang ke gereja bukan sekedar beragama Kristen. Bukan. Saudara ini mesti mempunyai tujuan. Saya nanti akan kumpul dengan Yesus selama-lamanya. Ya, itu yang disebut sorga. Jadi Allah memanggil orang berdosa. Tuhan tidak memanggil orang baik. No. Orang yang berdosa. Dengan maksud. Nah perhatikan ya. Ada maksud, ada tujuan. Maksud Tuhan supaya saudara ini bisa hidup kudus. Karena itu kalau kita sudah ke gereja. Datang pada Tuhan tapi hidup kita masih ya. Enggak kudus dan enggak mau pisah. Ya, misalnya cabul tetap cabul. Lalu minum-minum tetap minum-minum, keplek tetap keplek. Waduh. Enggak bisa begitu. Hidup kita mesti pisah dari teman-temanmu yang salah dan kau mulai belajar untuk hidup kudus. Karena Tuhan memanggil kita, 1 Petrus 1 ayat 15-16, Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Ya. Dan saudara mesti percaya, Allah bisa mengubah hidupmu. Dia mampu menguduskan kita. Kenapa? Karena Allah memberikan penolong yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus untuk apa? Untuk membantu kita. Supaya bisa kudus. Ya. Oleh karena itu kalau saudara mau memisahkan diri dari yang salah, itu namanya bertobat. Ya. Kalau sudah bertobat, maka saudara itu akan dipilih. Oh ini orang mau pisah, oke saya pilih. Saudara kalau beli mangga atau apa, ya keranjang besar, saudara biasanya milih bukan? Setelah milih saudara taruh mana? Taruh tempat lain, betul? Dikasih itu tempat yang lebih kecil, ini keranjang gede. Saudara dikasih yang kecil untuk dipilih. Waktu dipilih terjadi apa? Proses apa? Pemisahan. Benar. Jadi kalau saudara mau dipilih oleh Tuhan, saudara mesti pisah. Bukan hanya pisah dari teman-temanmu, pisah dari pikiranmu ini loh. Ini yang paling sukar. Ngaku apa enggak? Sudah di gereja, pikiranmu bisa cabul, bisa apalagi biasa keplek, bisa nanti habis ini keplek ya. Bisa. Paling sulit itu pikiran kita. Ya, ini pikiran saudara yang mungkin ya kok gini hidup saya, kecewa dan sebagainya. Itu pikiranmu mesti engkau pisahkan. Ya. Nah kalau engkau dipanggil oleh Tuhan dan kau mau menguduskan diri, maka engkau mencapai tujuan panggilannya. Apa tujuan panggilannya? Bersekutu dengan Yesus. Dan ini dahsyat sekali. Kalau orang sudah bersekutu dengan Yesus, dia tidak akan merasa kekurangan, tidak. Kata Tuhan, aku gembala yang baik. Dan kamu tidak akan kekurangan. Ya. Jadi kalau sudah kekurangan itu disebabkan kenapa? Kurang bersekutu. Sudahlah, kita itu jangan bantah. Jadi hati kita kalau nelongso gitu nggak puas, itu artinya saudara kurang.
Mungkin kaya, tapi hatinya nggak ada kepuasan. Ya, itu namanya saudara belum menemukan Yesus. Nah, saudara, Esther dalam cerita beberapa minggu sudah dengar, itu dibawa ke istana Susan namanya. Nama istri saya, nama panggilannya Susan. Susan itu Lili. Jadi kalau saudara ada di sini namanya Lili ya. Lili itu ya sama Susan. Ya. Saudaraku, apa itu Susan? Apa itu Lili? Bunga bakung. Nah, bunga bakung ini sudah lihat ini. Putih. Ya. Ada bunga bakung yang di air comberan kotor. Tapi warnanya tetap putih. Jadi di tengah kekelaman dia bisa menjaga. Aku enggak mau hitam, walaupun sekelilingku hitam. Tapi aku enggak mau. Nah, saudara mesti begitu ya. Saya tidak mau, walaupun teman-temanku ada sing ngawur, saya enggak mau diajak, enggak mau. Saudara mesti berani nolak loh, no gitu. Ayo nyoba ngerokok. No. Nggak apa-apa, sedikit enak. No. Ini lo gratis, tak ajak kamu. Enak lo ke tempat maksiat. Yuk di situ karaokean. No. Jangan bilang mumpung aku dibayari. Waduh susah. Saudara mesti bilang tidak. Tegas. Untuk dosa saudara mesti berkata tidak. Jadi Anda perlu punya pikiran. Nah ini penting. Pikiranmu itu loh yang menentukan. Kenapa engkau mau? Ya karena pikiranmu mau. Ini pikiranmu untuk hidup suci di tengah lembah kekelaman dunia. Bisa oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita buka Esther pasal 2 ayat 8 sampai 11 ya. Kita baca bergantian ayat 8 wanita, nanti ayat 9-nya pria. Bergantian sampai ayat 11. Minggu yang lalu sudah kita baca ini juga, tapi kita lanjutkan sekarang. Semua wanita baca ayat 8, 2, 3. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Amin. Saudara mendengar cerita awal ya. Seorang raja namanya Ahasveros mengadakan pesta kenegaraan karena dia menjadi raja dunia yang besar. Dia mengadakan pesta selama 180 hari. Setengah tahun pestanya, bayangin. Untuk tentaranya, untuk pembesarnya. Setelah itu dia mengadakan pesta lagi 7 hari untuk seluruh orang di kota Susan itu, ya daerah provinsi itu khusus. 7 hari itu pesta besar. Dan di situ, saudaraku, istrinya juga berpesta. Tempat wanita-wanita.
istrinya dipanggil untuk ditunjukkan kecantikannya kepada rakyat. Istrinya nggak mau. Waduh, marah raja. Lalu dipecat. Ya. Nah, setelah dipecat, rajanya, waduh, istriku kok hilang. Enggak ada. Ya, pembantunya berkata, yuk cari lagi yang ganti. Dan dicari dari 127 provinsi. Indonesia ini berapa provinsi? Hah? 34. Nah, kalau 34 yang paling cantik gitu ya, dari Tanah Toraja, paling cantik dari Kalimantan, paling cantik dari Bali. Ini paling cantik dari Bali. Pilih gitu ya, pilih. Lalu dikonteskan. Bayangin ini di 127 provinsi, ini kerajaan dunia. Dunia, bukan Indonesia, dunia. Saudaraku, ada orang-orang termasuk Hadassah tadi. Jadi paling tidak rivalnya itu lawannya 126 paling tidak. Kalau itu dua-dua dipilih dua, maka 254. Betul? Kalau 254, maka rivalnya 253. Bayangin. Ya. Ingat kalau Ratu Dunia, ya yang sekarang ada kontes ya Miss World gitu. Apakah cuma cantik? Enggak. Apa yang dites? IQ, betul? Dia mesti bisa jawab, dia bisa, mesti. Lalu apalagi itu? Ya, karakternya juga. Ya. Dan di sini ada pengawasan Hegai yang ngetes. Ya. Nah, karena itu yang pertama. Saudara kalau dipanggil Tuhan, terimalah panggilan yang tinggi ini. Dengan antusias. Tentu dengan pengorbanan ya. Dari jauh sana mesti ke Susan. Betul enggak? Dari provinsi-provinsi mesti semua pergi ke Susan. Ya. Nah, syarat pertama, kalau sudah mau dipanggil oleh Tuhan, lupakan yang di belakangmu. Orang itu masih ingat dulu aku diginikan sama mertuaku, benci aku. Aduh, sudah. Jangan harap saudara bisa kudus hidup. Saudara ingat-ingat terus masalah lama. Dulu aku pernah ditempeling sama suamiku, tak titeni. Mau ndak kamu mengampuni? Orang Kristen kalau nggak bisa ngampuni, jangan harap masuk sorga. Ingat loh, ini penting loh. Sekali lagi, saudara pengikut Yesus kalau tidak mau mengampuni dan tidak bisa mengampuni, jangan harap masuk sorga. Saudara mesti menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kekerasan hati saya ini, jahat hati saya. Engkau menyuruh saya mengampuni, kenapa enggak mau? Saudara, lupakan yang di belakangmu. Nah, keadaan Esther sebelumnya itu ini. Dia keturunan Benyamin. Nanti sudah baca itu. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya. Keturunan Benyamin. Nah, nanti di rumah, kalau saya tulis begini, cobalah di rumah dibaca apa itu ceritanya Benyamin di Hakim-Hakim 20 dan 21. Ya. Karena suku ini suku yang ingin memakai orang. Ya. Dan dia enggak mau perempuan, mau pakai laki. Tahu dewek lah itu apa? Sekarang ini orang macam gini banyak enggak? Jijik ya.
Tapi makin banyak itu. Ya. Nanti saudara perhatikan kata, ya. Ada seorang Lewi yang mau dipakai, jadi pendeta, mau dipakai sama penduduk suku Benyamin. Karena itu suku orang Israel semua kumpul, lalu mereka berkata, Tuhan boleh tidak kami memerangi? Boleh, diperangi. Habis, tinggal 600. Jadi dari 12 suku, satu suku ini habis. Tinggal cuma 600 orang. Jadi kalau disebut suku Benyamin, aduh, keluargamu jelek, keturunan orang-orang yang, orang Tionghoa bilang besai. Ya. Waduh, kok milih keturunan itu? Pasti jelek. Nah, Esther ini keturunan Benyamin. Ya. Tapi Tuhan milih memang orang-orang yang begitu, yang merasa, aku orang tidak berguna. Tuhan bisa pilih orang itu. Saya dulu juga begitu. Karena kenapa? Karena saya gagap. Saya rasa, kok hidup ini begini ya? Tuhan pilih saya malah. Ya. Jadi orang-orang yang rasa rendah diri. Rendah diri itu bukan rendah hati loh. Rendah diri, minder. Seringkali Tuhan pilih. Pendeta besar di Amerika, Oral Roberts. Saya baca tertarik karena Oral Roberts juga gagap dulu. Dan Tuhan pakai dia. Ya. Dan bukan hanya orang Benyamin, dia orang tawanan, buangan, disebut buang. Jadi orang Israel dibuang ke Babylon, orang tawanan. Aduh. Lalu apa lagi? Papanya, ayah angkat, pamannya, Mordekai namanya. Satpam, lu bayangin. Jadi anak angkat siapa? Satpam. Esther ini anak angkat Satpam. Ayo yang sini punya duit, mau ndak besanan sama Satpam? Mikirlah, mana Satpam. Apalagi raja. Dan Satpamnya ini Satpam raja ini. Mordekai. Jaga pintu gerbang. Buka itu loh, krek. Ini ayah angkatnya. Ya. Lalu apa? Yatim piatu. Aduh. Sudahlah. Dia ini punya latar belakang yang sama sekali tidak mendukung. Ya. Nah, tapi Tuhan mengajak kita apa? Melupakan yang di belakang, arahkan diri ke depan. Kemana tadi? Panggilan yang tinggi. Kamu jangan lihat belakang terus. Coba saudara kalau naik mobil, lihat spion terus. Nabrak. Kita boleh lihat spion sebentar-sebentar. Mengingatkan kita, ini bahaya loh. Ya toh? Aku dulu gini nih jelek loh. Tapi aku mesti lihat ke depan. Itu pikiranmu loh. Pikiran kita ini sering, noleh ke belakang. Mertuaku lah jahatnya bukan main. Anak mantuku itu loh, waduh, pernah melototi saya. Kalau sudah ingat terus begitu, jangan harap engkau ini bisa jadi baik. Enggak bisa. Ya, engkau mesti justru counter kejahatan dengan kebaikan, kata Tuhan. Betul tidak? Tuhan menyuruh begitu. Jadi arahkan diri ke depan. Kepada apa? Kepada kasih Tuhan.
Karena dia memanggil siapa saja, pokoknya yang mau percaya tapi juga bertobat. Nanti baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Pada waktu engkau dipanggil, tidak banyak, kata Tuhan, yang bijak. Tidak banyak yang berpengaruh. Dia punya kedudukan. Tidak banyak yang terpandang, yang punya duit. Tidak banyak yang berarti. Jadi yang Tuhan milih siapa? Nelayan. Orang begitu kok nelayan, kok jadi pimpinan gimana? Tapi Tuhan pilih begitu. Tuhan membuktikan, ini loh, orang-orang begini, tapi kalau dia mau aku proses, bisa hebat. Masalahnya mau apa enggak? Mau hidup kudus apa enggak? Mau tidak pikiranmu dipisahkan dulu. Masalah kita itu di sini. Cuma di sini loh. Kalau masalahmu di sini bisa selesai, hidupmu selesai. Tapi kalau pikiranmu terus ruwet, nggak bisa selesai. Sakit hatilah, bencilah, ya dan sebagainya, ya kecewalah. Kalau terus begitu, saudara itu berkubang di namanya rawa. Makin goyang, makin tenggelam. Ayo bangkit, ya. Karena itu ada tulisan gini, God has chosen foolish. Allah itu memilih yang bodoh. Allah itu yang memilih yang lemah. Supaya orang kalau nanti berhasil, jangan dia, ini karena aku. No. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Banyak orang berkata, ini karena kerja kerasku. Nah, itu. Kalau sudah nggak dapat berkat, walaupun kerja keras banting tulang, tulangmu yang remuk. Udahlah, apa yang Tuhan katakan begitu? Tuhan akan memberikan berkatnya pada waktu orang lagi apa? Tidur, kata Tuhan. Tidur itu bukan tidur-tiduran. Tapi saudara lagi diam di bawah kaki Tuhan. Itu Tuhan berkati hidup. Ya. Jadi Allah bisa menggunakan uses men who are weak, lemah, ya, yang ya tidak bertenaga. Tapi karena itu enough to lean on him. Karena dia lemah, dia perlu bersandar sama Tuhan. Kenapa orang tidak bersandar sama Tuhan? Merasa kuat. Ya, aku masih, Nah, makin sudah begitu, makin tidak bersandar sama Tuhan. Ya, jadi seperti orang di rawa, bagaimana bisa ditolong? Makin dia goyang, makin tenggelam. Dia mesti bersandar kepada apa? Tali. Tali yang dilemparkan. Dia mesti pegang. Tadi kita tanya, harapanku di dalammu. Itu loh. Harapan itu tali. Tuhan sudah mengulurkan tali, sudah tidak mau pegang erat-erat. Karena itu terimalah panggilan untuk hidup kudus. Tadi yang dipanggil itu semua gadis-gadis, anak darah. Nah itu lambang kudus. Jadi lebih dulu sudah mesti punya inisiatif. Saya tidak mau berbuat begitu lagi. Tidak mau. Ya. Jadi saudara mesti mau dipisahkan. Nah dipisahkan itu disterilkan. Nah kalau saudara disterilkan, wah manis sekarang ini ya.
kalau ada virus ini apa yang paling penting? Steril. Tanganmu ini loh. Ya, masker boleh pakai, tidak ada gunanya kalau tanganmu kotor. Ini pegang-pegang. Mesti toh. Kena tuh. Ya. Karena itu sekarang saudara suka cuci lah. Ya, karena itu disediakan juga sanitizer. Saya bawa di tas istri saya, jangan lupa. Di Thailand sekarang begitu orang turun bis, dia disemprot. Ya, pokoknya sudah mesti bersih lah. Ya, jadi begitu. Nah, ini pohon murad dalam lembah ini tadi kita baca ya. Ini mau dipindahkan Tuhan sekarang untuk supaya naik posisi, dia dipindahkan ke padang gurun atau padang belantara. Ya, nah, jadi di bawah sekarang dinaikkan di padang gurun. Coba kita lihat riwayat padang gurun. Walaupun asalnya dalam jurang, ini lembah dosa. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh dalam jalan pengudusan, seperti Israel ya. Israel dulu keluar dari Mesir mesti diproses Tuhan. Lewat mana? Padang gurun. Untuk apa? Ulangan 8 ayat 3, untuk merendahkan hati. Jadi dalam hidup ini, saudara hidup ini hanya tujuan satu. Belajar merendahkan hati. Karena Tuhan datang untuk apa? Mengajar apa? Rendah hati. Bukan ilmu ini, ilmu khotbah. No. Kalau kamu rendah hati, kamu nanti bisa ngomong. Kamu bisa ini, kamu bisa itu. Karena aku nanti kasih kemampuan. Kalau kamu rendah hati, aku nanti beri anugerah. Tapi kalau kamu sombong, apa kata Tuhan? Aku lawan kamu. Mati kita. Makanya kita bisa tertutup terus. Kenapa? Ya karena kita dilawan Tuhan. Ya, dulu saya melayani seorang ibu lagi sakit di Jakarta, anaknya datang, dan saya mulai ngomong sama anaknya, Pak Bekti, saya ini gagal terus di apoteker, sekolah apoteker di Gajah Mada, UGM. Berapa tahun kamu jadi mahasiswa? 15 tahun. Bukan dari SD itu. Di UGM 15 tahun. Bayangin. Saya bilang enggak bosan. Ya bosan tapi enggak lulus-lulus Pak. 4 mata pelajaran terakhir diuji. Saya jatuh 1. Diulang 4 lagi. Saya belajar yang jatuh ini. 3 berhasil. Yang ini sekarang gagal. Diulang lagi tahun depan. Ini yang gagal. Diulang lagi. Ini yang gagal. Muter terus. Saya bilang something wrong pasti. Coba kamu merendahkan diri. Ayo. Kamu sekarang jangan bersandar kepada kepandaianmu. Ini keluarga pandai. Akhirnya dia nurut, saya doakan setelah setahun lagi maju, lulus. Ya, saudara, Israel di padang gurun dididik Tuhan 1 mata pelajaran, merendahkan diri. Nah, karena itu pohon murad ini juga ada di padang gurun. Coba kita baca sekarang, tadi di mana? Sakaria tadi, di lembah, di jurang. Yuk sekarang kita baca, Yesaya 41 ayat 19 sampai 20, sama-sama 2, 3. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya.
supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Sekarang Tuhan bukan dari jurang tadi muncul, sekarang ditanam. Nah, kata ditanam ini berarti ya tangan Tuhan, betul nggak? Tadi kan bukan tangan Tuhan itu. Tadi pohon muradnya di mana? Lembah, tumbuh dewek. Sekarang apa? Ditanam Tuhan. Di mana? Padang gurun. Aduh, tanam kok padang gurun. Ya. Apa? Pohon-pohon ini termasuk pohon murad. Ya. Dan padang gurun itu padang belantara. Jadi, padang belantara itu artinya, padang gurun itu begini loh. Saudara yang pernah ke Mesir, apa itu, di jalan-jalan itu, yang sudah lihat apa, rumput-rumput kering. Ya itu aja. Coba sudah pergi ke Israel. Lewat sebelum masuk ke Israel, itu rumput-rumput kering semua. Masuk Israel baru hijau. Kanan kiri ya, waduh, pantesan orang Israel dulu apa waktu dipimpin Musa, ngomel. Saya bisa membayangkan, kalau saya di situ zaman itu, mungkin saya juga ngomel. Lu kok gini? Kenapa Tuhan pimpin ke situ? Tadi pelajaran apa? Untuk apa? Merendahkan hati. Dan kata padang belantara ini, di sini padang belantara, ini Arabah. Bahasa Inggrisnya ada di kata-kata ini, in the sense of sterility. Dalam pengertian steril. Jadi Tuhan itu membuat jalan hidupmu susah untuk mensterilkan. Mau disterilkan enggak? Dan kalau sudah disterilkan nanti bisa apa? Bersih. Bisa apa? Virus enggak bisa masuk. Virus corona enggak bisa. Kalau kamu steril. Betul enggak? Jadi sekarang ini orang ketakutan. Kata Tuhan, jangan takut. Nanti baca lagi Mazmur 91. Kemarin doa malam saya berkata, jangan takut. Ya, aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu. Jangan takut. Tapi kamu kalau mau disterilkan. Mau dilindungi tapi mau nakal terus ya sudah. Ternyata angkat tangan aku. Ya. Saudaraku, kalau di padang gurun ini bisa hidup kenapa? Kok bisa hidup kenapa? Ya karena tergantung embun atau hujan sedikit-sedikit. Sedikit. Tapi ada hujan. Hujannya dari mana? Ini namanya hidupmu tergantung anugerah Tuhan. Amin. Jangan sombong. Tuhan kalau cabut nyawamu, plek. Ya, otakmu itu loh, banyak pembuluh harus. Kalau kesumbat, tek. Betul nggak? Saya dulu di Satya Wacana, saya nggak berhak lah jadi dekan, tapi karena tidak ada orang yang diangkat. Saya ini pernah jadi dekan, bukan hak saya gitu. Wih, ini kan diangkat ya. Orang seperti gini kok jadi dekan itu piye toh ya? Nggak masuk akal. Tapi neken itu beberapa ijazah sempat. Ya. Nah di atas saya rektor saya, wah pinternya dokter dari Belanda, kena. Karena ada luka di bawah, pembuluh darahnya ada darah kental masuk otak. Blek. Seperti anak. Lupa semua, dokternya hilang semua. Bayangin sekolah puluhan tahun
habis. Ingat loh ya, kamu itu manusia Pasko rentan. Ya, karena itu nggak perlu sombong lah. Ya, nah tapi yang berikut sangat penting. Esther ini perlu diawasi. Ya, pertama oleh yang namanya Hegai tadi. Betul? Tapi sebelum diawasi Hegai, dia mesti belajar diawasi oleh siapa? Bapak angkatnya, Mordekai. Begitu juga. Kenapa orang tidak bisa diawasi oleh Tuhan? Karena Tuhan itu enggak kelihatan, betul enggak? Mana lebih gampang? Sudah diawasi yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Yang kelihatan, betul? Karena itu 1 Korintus 15 berkata, orang itu mesti belajar yang jasmani dulu. Kalau kamu bisa belajar yang jasmani, baru kamu bisa rohani. Ya, kalau engkau lihat di rumahmu kotor, engkau tidak suka bersih-bersih, gimana yang enggak kelihatan mau engkau bersihkan? Saya enggak percaya orang yang hidupnya bersih hatinya, rumahnya kotor, itu saya kadang-kadang mempertanyakan. Iya. Tempat yang paling kotor di rumah kita di mana sebetulnya? WC, betul? Nah, WC-mu bersih enggak gitu. Makanya saya kalau masuk rumah orang, mana wah ini Pak Bekti controlling saya loh ya. Jangan takut ya, nanti aku bilang, aduh aku mau pipis gitu. Saudara, engkau mesti bisa membersihkan kamar mandimu sendiri, betul nggak? Karena istri saya itu ketat, dulu waktu dia belum hilang kaki satu, dia ngepel kamar sendiri. Tidak boleh pembantu masuk kamar saya. Mesti dipel, tapi sekarang nggak bisa. Ya, saudara. Dan saya suka bikin bersih kamar mandi saya sendiri. Saya kosei. Tetap sampai sekarang tetap saya lakukan. Ya. Jadi kalau yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang nggak kelihatan gitu loh, kata Tuhan. Karena itu saudara mesti menerima pengawasan yang kelihatan dulu. Dan Esther ini mau diawasi dalam rumah tangga. Oleh siapa? Mordekai. Mordekai artinya namanya little man. Mau enggak engkau ini diawasi oleh little man? Little man ini seperti saya ini loh. Only little lah gitu. Orang Singapura ngomong little lah gitu. Cili-cili, orang cili-cili, pendeta-pendeta itu orang cili untuk ngawasi saudara. Pimpinan komsel itu orang cili. Untuk apa? Ngawasi saudara. Mau enggak? Halo? Siapa yang belum berkomsel di sini? Pasti banyak. Aku enggak mau diawasi. I want to be free. Nah itulah. Ya. Dan Tuhan, minggu lalu saya ajarkan pada jemaat di Gajah Mada, respect those who labor among you. Hormati mereka yang bekerja keras untuk rohani. Karena ini untuk keselamatanmu. Dulu saya mulai, waduh saya paling suka dengar orang ngerasani saya habis-habisan. A sampai Z. Ya, mungkin ada di sini bekas dulu gitu ya. Tapi sekarang udah berubah gitu. Dulu saya waduh dengan Pak Bekti diomongi, saya ketawa saja, puji Tuhan. We are little men. Kami ini orang-orang ciliknya Tuhan.
untuk ngawasi saudara rohanimu, mendoakan supaya engkau bisa semakin baik. Ya, saudaraku. Jadi, saudara hormatilah orang yang bekerja keras, istimewa yang menyampaikan kebenaran firman. Hormati kata Tuhan. Ya, saudara. Nah, Roh Kudus disebut Tuhan roh adopsi. Spirit of adoption. Kita ini semua bukan anak Allah yang dilahirkan dari Allah betul, tapi diadopsi. Diadopsi jadi anak. Makanya tepat tadi. Esther itu diadopsi oleh Mordekai. Ya. Satu kali saya naik pesawat ke Belanda, KLM. Di belakang saya orang Belanda, suami istri, bawa anak kecil. Saya nggak tahu mula-mula, tapi nangis terus anak itu. Saya nolak. Loh, bule kok gendong anak hitam? Dia ambil anak dari Indonesia. Bulenya putih-putih dua, anaknya orang Jawa. Dalam batin saya, anak ini beruntung diadopsi. Seandainya tidak diadopsi, seumur hidup nggak pernah ke Belanda. Betul? Kalau tidak diadopsi, anak ini pasti orang miskin, orang begitu. Betul nggak? Pasti. Mungkin dia tidak punya warisan. Tapi begitu diadopsi, tertulis langsung dia mewarisi kekayaan yang mengadopsi. Betul? Kita juga begitu. Kita ini mau diangkat anak, menjadi anak angkat Tuhan dengan cara adopsi. Dan itulah sebabnya Roh Kudus disebut roh adopsi, spirit of adoption. Tapi saudara mesti mau diapa? Mau diajar sekarang sama guru yang baru. Ya toh? Jadi kalau sudah diadopsi, cara gayamu yang lama mesti hilang. Kita punya teman di Amerika namanya Mike, ya Melaci, dulu sering datang. Waktu saya ke Amerika, dia mengadopsi orang Kenya, hitam pletes, sudah hitam banget, cuma kalau guyu, giginya putih. Tapi anak itu sekarang punya warisan. Ini Mike ini orang kaya. Itu enak ya. Diadopsi langsung. Nah, saudara, Tuhan mau begitu. Tapi saudara mesti mau jadi seperti anak dulu. Lihat ini anak, kalau diomongi sama ibu guru, dia lalu wah antusias mau diajar. Nah makanya kita mesti belajar seperti anak-anak. Lihat ini. Ya, ayo doa, ini terus doa. Ini melek ini masih. Karena ini lebih kecil. Ya, kalau ini sudah, ya ayo doa, ini ngerti ini. Mulai sudah merem. Kalau ini, onopo itu kok merem semua. Ya enggak apa-apa, diajar itu mulai begitu, betul? Ya, saudara mesti punya roh anak. Sonship. Itulah roh taat. Ya. Dan anak bayi paling suka susu. Kenapa ya bayi itu begitu lahir? Didekatkan ibunya terus loh kok iso ngerti? Kok iso nyedot itu dari mana? Siapa yang ngajari? Sama anjing-anjing juga gitu ya. Keluar terus, pokoknya bau itu insting. Kok bisa
Menghisap sendiri tuh kursusnya di mana gitu loh. Itulah namanya kehausan. Kalau hatimu haus, engkau seperti itu. Haus akan firman Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, tumbuh. Anakmu itu lihat aja sebulan, bulan depan, coba sekarang saudara, coba diukur terus. Bukannya tambah, malah apalagi yang perempuan-perempuan, biasanya makin tua makin pendek. Lu kok enggak bertumbuh? Saudara butuh yang namanya roh anak. Roh anak ini menimbulkan kehausan. Ingin belajar. Dia mesti tanya, itu apa? Coba umur 3, mesti tanya, itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Pernah tidak tanya sama Tuhan begitu? Tuhan, ini kok apa ini artinya? Tapi kalau sudah tidak ngerti apa? Ngantuk. Mestinya apa? Tanya, bukan ngantuk. Jujur ya. Apalagi baca kitab imamat, tak suruh sudah baca kitab orang mudeng. Lebih baik tidur, nanti tunggu Pak Bekti. Saya belajar dari kitab imamat, bukan dari orang lain. Tidak pernah, tapi saya tekuni, saya minta Tuhan, apa artinya? Dan Tuhan kasih. Kita punya roh penolong, roh kudus. Ya, saudaraku, karena itu kesimpulan. Gereja pengantin, Bak Pohon Murad ini, yaitu orang yang punya keyakinan, kuasa, Tuhan bisa mengangkat saudara. Inilah. Ini apa ini? Dari apa? Tanah. Hasil akhir apa? Ini. Bagus nah ini. Tapi harus melalui apa? Proses. Nah ini. Tadi pohon murad di jurang. Harus dibawa kemana? Padang gurun. Kalau sudah lewat padang gurun, jadi gini nih. Wih, dahsyat. Percaya, kuasa Tuhan mampu. Mampu mengubah saudara. Jangan minder. Orang Asia itu paling banyak minder. Ya, apalagi pendidikan rendah, minder. Ya. Jangan khawatir, Tuhanmu dahsyat. Engkau kalau dipakai oleh Tuhan, tidak bisa membaca mungkin, tapi bisa mendoakan orang sembuh. Coba, kalau enggak nanti dipanggil sama orang-orang yang besar-besar. Oh, tukang pijet saja yang pintar, dipanggil jenderal-jenderal. Ya tak? Lu kok bisa? Tukang pijet masuk istana. Loh gimana tuh? Bisa? Bisa. Asal punya sesuatu. Dan Tuhan mampu memberikan sesuatu kepada saudara. Kuasa Tuhan. Karena itu saudara mesti berdoa, Tuhan ubahkan hati saya ini. Saya mau Tuhan dikuduskan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti Kau Yesus.